Ya, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua ya, pionir di seluruh Indonesia khususnya ya, kalau secara umum di seluruh dunia. Mudah-mudahan Anda berbahagia, Anda masih diberikan kemurahan rezeki dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah teman-teman ya, ini iseng-iseng pada hari ini ya, di tanggal 24 Desember ya, 2021 teman-teman. Saya buka file browser ya, kemudian ketika ya kepingin tahu terkait dengan perkembangan file. Ternyata di situ ketika saya login ke file browser ya, tadi kan sebelum login kita menggunakan perasa sandi teman-teman. Ini sekarang posisinya sudah login ya. Ini lihat ya. Ini kalian bisa lihat saya sudah login ini. Dan di sini untuk wallet balance di sini ya, ini saya 0. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik menurut saya bahwa ada tambahan fitur terbaru terkait dengan perkembangan file browser ya. Artinya di aplikasi file browser itu ternyata ada muncul fitur baru namanya ini teman-teman ya, pMainet teman-teman ya. Ini kan kabar bahagia tentu buat kita ya, buat Anda semua yang sedang nonton video dari channel Sekedar Info ini teman-teman. Ada fitur pMainet. Jadi kita coba untuk menjelaskan ya. Kalau selama ini kan fiturnya hanya fitur testnet ya teman-teman. Yang ini ya. Nah, selama ini kita masih kasih informasi tentang pTestnet ya. Jadi ya di pTestnet itu kalau saldo balance kita ada di sini gitu ya. Tapi nanti kita bisa lihat nih seperti ini. Hanya saja memang ketika kita mau login ke ini ya, mau mengganti atau mau mengklik yang ini teman-teman, memang agak berat ya, itu terasa lama loadingnya ya. Itu sebenarnya sih bukan persoalan jaringan, saya juga tidak tahu karena saya menggunakan WiFi ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah harusnya. Tapi memang agak berat teman-teman, tapi tetap bisa walaupun agak lama tetap bisa untuk melihat ini. Nah sekarang ini kan posisinya saya sudah memilih pMainet. Jadi teman-teman nanti ya seluruh koin Pi Anda yang ada di di Pi Network ya, di aplikasi Pi Network, nanti semuanya itu saya yakin pasti akan di convert kemari ya, atau di convert kemari ya. Jadi nanti saldo kita itu di sini. Tetapi tentu saja dengan catatan yang pertama, jika kita telah lulus KYC teman-teman ya. Kalau sudah lulus KYC, maka ya bisa dipastikan seluruh koin kita itu akan terakumulasi jumlahnya di sini ya. Di sini kemudian bersamaan dengan itu ya, kalau misalnya ada member-member kita yang juga lulus KYC ya teman-teman ya. Ya kita harapkan ya, kita doakan juga mudah-mudahan teman-teman yang ada di jaringan kita itu, saya sih kepinginnya semuanya lulus KYC supaya nanti bisa menikmati koin kita. Nah nanti mereka akan koin dari teman-teman yang ikut menambang berpartisipasi sebagai referral kita, juga sebagai lingkaran keamanan kita, maka nanti itu semuanya ya akan ini ya, maksudnya dari sekian persennya teman-teman ya, bukan semuanya. Nanti salah pengertian pula ya, bukan semuanya, tapi sekian persennya itu akan nambah di sini ya. Nah ini dia akan terus sesuai dengan ya berapa banyak lah jumlah member kita atau jumlah pionir-pionir yang ada di bawah kita, bersama dengan lingkaran keamanan yang kita telah buat minimal 5 teman-teman ya. Jadi saya yakin nanti di sini kalau prosesnya mungkin akan sama seperti ketika kita melakukan pTestnet teman-teman. Saya yakin mungkin teman-teman yang sudah mendownload ya, yang sudah mendownload aplikasi Pi Browser itu nanti semuanya pasti akan ya harus membuat dompet atau walletnya ya. Perasa sandinya ya atau public key-nya itu harus dibuat semua, baru kemudian nanti Anda bisa login di sini ya teman-teman.
Nah, jadi di sini kan sama sih fungsinya. Ini ada fitur terima, kemudian ada fitur kirim, dan kemudian nanti ini saldo apa namanya, wallet balance kita. Kemudian yang di bawahnya teman-teman ada hal yang menarik ini. Di sini ada semacam ya apa namanya ya, locket up balance. Jadi mungkin ini yang kita maksudkan dengan istilah lock up teman-teman ya, atau yang kita staking ya, atau yang kita investasikan, atau yang kita depositokan. Itulah pengertiannya teman-teman. Jadi jelas ya ini. Ya, jadi fitur ini teman-teman ya, untuk yang di lock up balance ini sesuai dengan yang kita kunci ya. Kita kunci berapa persen, kemudian berapa minggu ya, kemudian juga berapa bulan, berapa tahun itu. Maka di sini nanti dia teman-teman. Nah, jadi sekarang ya saya yakin dalam prosesnya nanti kita kalau mau mengirim ya, kalau saldo kita ada di sini ya, saldo kita sudah ada di sini teman-teman, atau koin kita sudah ada di sini ya teman-teman, maka sudah bisa dipastikan kita akan bisa mengirimkan koin kita ke orang lain atau ke teman-teman yang lain. Nah, kemudian ini sejarah bagaimana ini nanti bisa dilihat kalau kita menerima koin dari teman-teman kita yang lain, kira-kira gitu. Nah, jadi teman-teman sekarang coba kita lihat di bagian yang pit testnetnya ya teman-teman ya. Ini sekarang pit testnetnya kita lihat ya. Nah, kalau di sini teman-teman sama sih ya. Kalian bisa lihat nih, saya punya saldo 203 ya. Wallet balance saya ada 203. Nah, ini adalah hasil dari yang dikasih sebagai uji coba, itu sebanyak 100, dan 103 adalah bagian dari ya mungkin member-member saya atau teman-teman saya yang di sekitaran sering saya duduk bareng itu, mereka transfer ke saya, ke wallet saya ya, atau ke dompet saya itu sebagai uji coba. Jadi yang ini bukan yang real ya teman-teman ya. Ini bukan yang real, dan sama nanti prosesnya ini juga bisa dilihat sejarahnya ya. Ini sejarahnya ya, dalam proses ini. Kalau ini saya mengirimkan ya, ini saya mengirimkan, ini saya menerima, ini menerima, ini mengirim ya. Jadi saya mengirimkan pernah 11 koin ya, kemudian menerima 10, kemudian menerima 10, kemudian saya mengirimkan lagi 2, kemudian saya mengirimkan 10 ya teman-teman ya. Nah, jadi akan seperti ini, saya yakini ini akan seperti ini nanti fungsinya, sehingga sama ya apa namanya untuk melihat ini tadi ya teman-teman ya. Ya, ini akan sama ya kalau kita lihat dari P-Mainnet ini ya. Nah, di sini memang agak lama teman-teman ya. Oke, jadi kita sambil ulas juga pengertian tentang CoinPi Network ini ya. Ya teman-teman, saya kasih sedikit pemahaman ya terkait dengan P-Network ya. Jadi P-Network ini adalah jawaban di era industri 4.0 ya teman-teman. Karena apa? Karena dari sekian banyak cryptocurrency yang beredar, Pi yang serius didesain oleh pembuatnya untuk difungsikan sebagai uang. Ingat teman-teman ya, Pi itu difungsikan sebagai uang teman-teman. Jadi Pi adalah uang ya. Kemudian kita tidak harus repot-repot menguangkannya. Jadi tinggal dipakai atau dibelanjakan seperlunya, kemudian sisanya disimpan untuk tabungan ya teman-teman ya. Karena kalau nabung uang ya dalam bentuk uang fiat atau uang kertas atau mata uang umum yang umum ya, itu bisa susut nilainya ya, atau inflasi teman-teman. Jadi di era tahun 80-an ya, misalnya uang gopek itu ya, uang 500 rupiah bisa beli permen sekarung ya teman-teman. Jadi kalau sekarang ya, uang 500 rupiah atau uang gopek itu ya cuma dapat permen 1 biji ya kalau di era ini. Tapi itu pun bahkan kurang ya teman-teman, karena harga permen ya sudah kayak ada yang 1.003 ya. Jadi ya kurang lebih dapat 1 biji lah teman-teman. Beda dengan Pi ya, atau mata uang digital, beberapa waktu setelah mainnet ya mungkin ya bisa belanja 1 unit mobil dengan 200 koin Pi. Tetapi teman-teman, setelah 3 sampai 5 tahun ke depan, maka dari mainnet atau ya bisa jadi ya belanja 1 unit mobil ya,
Ini maksudnya mobil-mobil berkelas teman-teman ya. Ini bukan mobil kaleng-kaleng maksudnya. Mobil-mobil berkelas itu bisa saja membelanjakan, kita cukup membelinya dengan 1 koin Pi saja teman-teman ya. Itulah dia ya. Itulah Pi sebagai uang. Dan uang mempunyai nilai untuk ditukar dengan barang atau dibarter. Sedangkan koin-koin yang sekarang banyak beredar di umum ya, hanya sebatas aset digital yang harus diuangkan untuk bisa dibelanjakan. Ya, kita sama paham ya, tentu saja pemahamannya seperti itu teman-teman. Nah, belum lagi harganya punya volatilitas yang tinggi. Kemudian fluktuatif ya, atau naik turun yang ekstrim ya. Akhirnya desentralisasi yang digadang-gadang malah cenderung mengarah ke sentralisasi dengan kepemilikan koin mengerucut ke segelintir orang yang ujung-ujungnya, nah ini dia ya, harga bisa dipermainkan yang membuat hukum pasar menjadi tidak sehat. Itulah teman-teman ya. Maka dari itu, teman-teman, sang Profesor Pi ya, tentu saja Dr. Nicholas Kokkalis ya, dengan core timnya mendesain ulang kripto yang salah arah menjadi kripto yang sesuai dengan kodratnya sebagai uang yang bisa dipergunakan orang-orang biasa atau orang awam untuk keperluan sehari-hari tanpa harus trading-tradingan dan tanpa harus belajar berbagai istilah kripto yang untuk orang awam susah mempelajarinya. Pi adalah mata uang digital baru untuk semua orang. Itu teman-teman. Jadi Pi Network itu kodratnya adalah uang. Ya, Pi itu kodratnya adalah uang, dan ya sudah, ngapain kita repot-repot menukar-nukarkan lagi? Karena toh nanti kita belanja cukup menggunakan ya ini ya. Kita menggunakan cara-cara seperti ini teman-teman. Kalian punya banyak uang, punya banyak koin, ya udah tinggal kirimkan saja. Ya, buka Pi Market Indonesia, buka Pi Chain Mall ya, buka Pi Togo ya, dan lain-lain lah. Kalau mau kemana-mana ya bisa buka, travel-travelnya ada di dalam. Jadi mereka sudah sudah terhubung ya dengan hackathon. Jadi saya pikir ya memang Pi Network itu, koin Pi itu kodratnya adalah uang teman-teman. Jadi apalagi mau kita bahas, karena memang begitulah, bahwa kedepannya bahkan ya ini akan sangat mengerikan ya. Artinya dalam pertumbuhannya itu akan sangat signifikan sekali kalau saya lihat. Karena apa? Semua orang butuh Pi nanti ke depan. Oleh karenanya kalau kalian tidak benar-benar jaga koin kalian ya, tidak kalian inilah ya, mungkin tidak kalian simpan atau kalian kunci sebagiannya ya, penyesalan datangnya selalu terlambat. Nanti kalian bisa garuk-garuk kepala ya kan. Misalnya ini hari baru bisa dibelanjakan, Anda borong semua barang-barang di Pi Chain Mall atau di Pi Market Indonesia, rupanya beberapa bulan ke depan harganya melambung ya, melonjak setinggi-tingginya. Kalian pasti akan garuk-garuk kepala ya. Nah, orang-orang yang kemarin tuh mengatakan halu ya, saya pikir kembali ke jalan yang benar lah. Sudahlah, nggak usah skeptis lagi, karena ya jelas sekali di sini di fitur yang baru ini untuk wallet Pi ya, yang di sini ya teman-teman, lihat nih ya, kalian bisa searching juga, jelas-jelas di sini muncul fitur Pi Mainnet. Berarti kan udah tinggal nunggu besok atau lusa lah, udah selesai lah masalah. Dan warna hijau pula teman-teman, ini tanda dolar ini ya. Kalau YouTuber udah paham itu, tanda dolar warna hijau, ini duitnya banyak teman-teman. Oke. Nah itu ya teman-teman ya, untuk penjelasan terkait dengan munculnya fitur Pi Mainnet ya, fitur Pi Mainnet di sini. Oke teman-teman, salam sukses bersama dengan channel Sekedar Info, dan sukses untuk Anda semuanya ya bersama keluarga. Semoga kedepannya Anda menjadi orang-orang yang sangat sukses dan kaya raya, amin ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.